Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Agus Syahputra dari kelas 37. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang 5 analisis rasio keuangan. Oke, langsung saja. Analisis keuangan yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa mudah perusahaan dapat mengubah aset lancarnya menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Adapun keuntungan atau kelebihan dari rasio likuiditas adalah rasio likuiditas menguntungkan untuk analisis keuangan karena mudah dihitung dan dipahami, hanya perlu memerlukan data dan neraca. Kelemahan atau kerugian dari rasio likuiditas tersendiri yaitu rasio likuiditas memiliki beberapa kelemahan yang membatasi kendalan dan keakuratannya. Misalnya, rasio ini didasarkan pada data historis yang mungkin tidak mencerminkan perubahan atau tren di masa mendatang. Adapun indikator dari rasio likuiditas. Indikator yang pertama yaitu current ratio. Current ratio atau CR adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Indikator yang kedua yaitu quick ratio atau QR. QR atau juga dikenal sebagai exit test ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu ada cash ratio, adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dan menggunakan kas dan setara kas. Adapun rumus dari rasio likuiditas yaitu current ratio atau rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat sama dengan kas ditambah piutang tambah efek dibagi utang lancar dikali 100. Rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendeknya. Adapun keuntungan atau kelebihan dari rasio solvabilitas adalah rasio ini membantu investor untuk membuat keputusan yang tepat sebelum menginvestasikan dana di perusahaan. Dengan menghitung rasio ini, Anda dapat menghindari resiko menanggung kerugian dengan berinvestasi di perusahaan yang secara finansial tidak berjalan baik. Adapun kerugian atau kelemahan dari rasio solvabilitas yaitu rasio solvabilitas tidak membantu perusahaan dalam memperoleh dana baru untuk melakukannya. Rasio ini harus dipertimbangkan untuk menentukan solvabilitas wajar suatu perusahaan. Adapun indikator dari rasio solvabilitas. Indikator rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh kreditur dibandingkan dengan equity. Yang ketiga ada debt to capital ratio atau DC. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan membagi total hutang dengan total kekayaan. Adapun dari rumus rasio solvabilitas yaitu D per E rasio sangat sederhana, yaitu total hutang atau debit dibagi dengan total aset perusahaan atau aset. Apabila nilai D per A rasio lebih dari 1,0, maka itu berarti solvabilitas perusahaan sedang dalam masalah. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun kelebihan dan keuntungan dari rasio profitabilitas yaitu rasio ini memberikan gambaran tentang laba atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan dalam periode waktu tertentu dan membantu nilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun kekurangan atau kerugian dari rasio profitabilitas adalah hasil analisis tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibandingkan dengan rasio perusahaan sejenis. Dan tidak selalu mungkin untuk mengukur nilai bisnis
atau apakah investasi berhasil atau tidak. Selanjutnya ada indikator rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM, adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total pendapatannya. Yang kedua adalah gross profit margin atau GPM, adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase laba kotor perusahaan dibandingkan dengan pendapatannya. Yang ketiga ada return on assets atau ROA, adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total asetnya. Adapun rumus dari rasio profitabilitas yaitu metrik laba dibagi dengan pendapatan kemudian dikalikan 100 untuk mengubahnya menjadi persentase. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset atau sumber daya yang dimilikinya. Kelebihan dari rasio aktivitas diantaranya dapat mengukur efisiensi penggunaan aset. Rasio aktivitas dapat membantu investor dan analisis keuangan untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Selanjutnya ada menilai kinerja perusahaan. Rasio aktivitas dapat digunakan untuk menggunakan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktiva. Selanjutnya ada kekurangan atau kerugian dari rasio aktivitas. Salah satu kekurangan rasio aktivitas adalah hasil perhitungannya yang kasar. Adapun indikator dari rasio aktivitas adalah metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Rumus dari rasio aktivitas adalah penjualan bersih atau HPP dibagi dengan total aset rata-rata. Bisa disimpulkan bahwa nilai rasio yang tinggi menunjukkan